Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Emi Ramadhani dengan NPM 22150610027 dari kelas PSTIC Prodi Teknik Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang hasil praktikum saya, yaitu praktikum kedua tentang flip-flop. Dan untuk tugas akhirnya adalah membuat video mengenai penjelasan dan simulasi terkait RS flip-flop dan tabel kebenarannya. Nah, sebelum kita masuk ke tugas akhir, di sini saya akan menjelaskan dulu materi-materi yang sudah saya dapat pada praktikum percobaan kedua ini. Yang pertama di sini ada pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya pada saat dipacu. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Nah, di sini ada jenis-jenis flip-flop. Yang pertama ada SR flip-flop. Ini adalah flip-flop yang paling umum sering digunakan. Rangkaian flip-flop sederhana ini memiliki input S dan input R. Dalam sistem ini, ketika Anda menyetel S sebagai aktif, keluaran Q akan tinggi dan Q akan rendah. Setelah outputnya ditetapkan, pengkabelan sirkuit dipertahankan sehingga S atau R menjadi tinggi atau dayanya dimatikan. Lalu yang kedua ada D flip-flop. D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input masukan D. Di sini lanjut yang ketiga ada JK flip-flop. JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki tiga terminal input, yaitu J, K, dan clock. Lalu yang keempat ada T flip-flop. T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua input J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Lanjut, di flip-flop ini ada yang namanya clock. Clock dalam flip-flop berfungsi sebagai pengatur input yang bertujuan untuk merespon apakah keluaran pada rangkaian flip-flop tersebut akan berubah atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke tugas akhirnya. Di sini kita buka Proteusnya dulu. Nah, di sebelah kanan saya ini sudah ada tabel kebenarannya, dan di sebelah kiri saya ini udah ada rangkaian dari RS flip-flop sendiri. Nah, pada step pertama kita memiliki input. Yang pertama input S itu 0, dan yang kedua input R itu adalah 0. Lalu di sini kita run. Kenapa hasilnya tanda tanya seperti ini? Karena pada SR flip-flop ketika kedua inputnya itu 0 dan 0, maka dia akan mengikuti hasil dari sebelumnya. Di sininya itu isinya itu akan mengikuti dari output sebelumnya. Karena di sini dia adalah yang pertama, jadi dia belum ada output sebelumnya, makanya dia tanda tanya seperti ini. Dan di tabel kebenarannya ini bisa kita isi tanda tanya atau bisa kita isi strip aja kayak gini. Oke, lanjut di step kedua itu
inputnya ada 0 dan 1. Kita tulis 0 dan 1. 0 dan 1 setelah di-run maka akan menghasilkan output 0 dan 1. Bisa kita tulis di sini 0 dan 1. Lanjut pada step ketiga, itu ada 1 dan 0. Kita rubah dulu di sini 1 dan 0, maka akan menghasilkan output 1 dan 0 juga. Di sini ada 1 dan 0 lagi, sudah pasti jawabannya juga 1 dan 0. Nah, pada step kelima ini ada output 0 dan 0. Tadi kan kata saya kalau sebelumnya udah ada outputan, ketika kita menginputkan 0 dengan 0 itu hasilnya akan mengikuti input sebelumnya. Nah, jadi setelah di-run hasilnya akan 1 dan 0. 1 dan 0 karena dia mengikuti dari input sebelumnya. Dia mengikuti dari output sebelumnya. Nah, proses seperti ini bisa kita sebut sebagai toggle. Toggle itu adalah dimana output yang dihasilkan itu berasal dari output sebelumnya, output percobaan sebelumnya. Jadi 0 dengan 0 di sini bisa kita sebut sebagai toggle karena outputnya itu dia mengikuti output sebelumnya. Lanjut, di sini ada output 0 dengan 1. Ada input 0 dengan 1. Oke, lanjut. Di sini ada input 0 dengan 1. Kita buat 0 dengan 1. Maka dia menghasilkan outputnya 0 dengan 1 juga. 0 dengan 1. Di sini ada 0 dengan 1 lagi, sudah pasti hasilnya 0 dengan 1. Dan yang di sini ada 0 dengan 0. Kita rubah 0 dengan 0. Dan hasilnya adalah 0 dengan 1 karena dia mengikuti hasil output sebelumnya. Nah, di step terakhir, step ke-9 ini ada 1 dengan 1. Nah, kenapa pada input 1 dengan 1 ini hasil outputnya seperti ini, kedip-kedip? Ini menandakan error ya. Karena pada SR flip-flop 1 dengan 1 itu merupakan kondisi terlarang. Jadi dia outputnya itu tidak ada. Jadi dia outputnya itu error. Jadi ini kita skip aja. Sekian video penjelasan tentang SR flip-flop dari saya. Bila ada yang kurang jelas saya mohon maaf, dan bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.